Bahkan anggota pun banyak sekali yang menjemput saya di sini. Ya, betul. Saya telah Ya, berhasil mengumpulkan orang-orang terdahulu dan juga orang-orang baru. Oke, oke. Bagaimana dengan bisnis kalian di kota ini? Semuanya lancar kan? Untuk bisnis itu sendiri kami belum sebegitunya lancar karena dari kita masih banyak atau butuh banyak informasi. Karena kita juga baru banget kita bangun, company juga baru kita bangun. Ya, masih kekurangan atau minimnya informasi. Ah, oke, oke. Jadi siapa anggota terbaru di sini yang paling muda? Anggota paling muda ada di paling sebelah kanan, yaitu Ajeja. Siapa? Ajeja. Mana yang namanya aja ya? Coba ke sini. saya Tuan. Benar. Kau ambil tas ini, kau simpan dan jangan kau buka. Baik Tuan. Emang di dalam tas tersebut ada apa Tuan Ferdian? Ya, ada sesuatu barang kebanggaan saya lah di sana tuh. Tidak mungkin kita gak bisa ngobrol banyak karena di sini adalah tempat publik. Mungkin kita ngobrolin saja di kantor. Oke, oke. Silakan. Pimpin jalannya karena saya sudah lama tidak kembali ke sini dan saya melupakan jalannya. Oke. Sini Tuan, bisa masuk ke mobil saya mungkin. Boleh, boleh. Mana? Silakan Tuan. Dari kanan anjing. Oke. Ah, silakan, silakan. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit background dari Tuan Aleria ini. Tuan Aleria ini adalah orang yang sangat penting dan dia sangat tahu tentang bisnis persenjataan ataupun narkotika. Bahkan dia pun bisa merakit sebuah persenjataan sendiri dengan sendirinya. Mungkin Tuan Aleria bisa menceritakannya. Baiklah. Sebelumnya, buat kalian yang tidak kenal saya, perkenalkan nama saya Aleria Ferdian dan saya berasal dari Meksiko. Dan untuk soal senjata yang seperti Baskoro tadi bilang, untuk sampelnya udah saya pegang seperti ini. Kalian pasti tidak asing dengan senjata seperti ini, betul kan? Betul. Siapa tadi yang bilang betul? Tolong maju ke depan. Oke, sebutkan nama kau. Nama saya Ferdi, Tuan. Oke, Ferdi. Apa yang kau ketahui tentang Glock 17? Dan kenapa senjata ini sangat istimewa dan sangat mudah untuk dirakit? Mungkin tidak bisa menjawabnya Tuan Ferdian. Ah, susah menjelaskan ya, saya, Tuan. Oke, tidak apa-apa. Akan saya jelaskan secara rinci. Kenapa saya membuat senjata ini? Pertama, karena senjata ini menggunakan plastik alloy, di mana plastik alloy ini sangat mudah untuk dicari.
Dan kenapa dengan plastik alloy? Senjata ini sangat mudah untuk diselundupkan tanpa diketahui oleh pihak berwajib. Bahkan, saya ke dalam bandara pun bisa membawa pistol ini dengan aman tanpa ketahuan oleh steel detector. Kenapa saya membuat contoh ini ke sini sekarang? Karena sebelumnya saya mendapatkan panggilan dari Baskoro ketika saya berada di Meksiko, bahwasanya kalian ini sedang merakit senjata besar-besaran. Apakah itu betul? Ya, yang apa kamu bicarakan Tuan Ferdian itu sangat betul. Oke. Sebelum datang saya ke sini, saya ingin tahu senjata apa yang kalian rakit untuk jenis pistol. Oke, mungkin saya sebutkan secara rinci senjata apa aja yang kita rakit. Mungkin ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk kelas 1 sendiri itu ada Colt 45 Desert Eagle. Untuk kelas 2 sendiri itu ada shotgun dan Tec-9. Untuk kelas 3 sendiri itu ada MP5 dan juga AK-47 Tuan Ferdian. Lalu yang sekarang lagi diproduksi Yang sekarang kita produksi yaitu Desert Eagle. Masih berfokus di Desert Eagle. dan prototipe apa yang kalian pakai untuk membuat Desert Eagle ini? Apakah rancangan Oriannya berupa Desert Eagle langsung? Ya, langsung rancangan dari Desert Eagle-nya langsung Tuan Ferdian. Bisa tunjukkan kepada saya contohnya. Contoh Mungkin dan mungkin sedikit kertas blueprintnya. oke, mungkin saya ambilkan. Saya dengan wanita ini. Nama saya Natai Maun. Oke. Lalu orang yang tadi menjawab pertanyaan saya, yang lagi berdiri di depan, Nama oke, oke. Yang lainnya, Perkenalkan nama saya Azia Dita. oke aja ya. Lalu yang di pinggirnya, Nama saya Lira Mahathir. Mahathir. Sepertinya nama yang tidak asing ya. Ini Tuan Lalu, Ferdian, bagaimana? Sebentar, senjata. Baskoro. Saya ingin kenal dengan anggota-anggota yang lain. Oke, Tuan Lalu Ferdian. dengan orang yang di sana, Saya Angga Cahyadi, Tuan. orang yang membonceng saya tadi ya. Kamu selesai Betul. ini berbicara dengan saya, oke? Oke, Tuan. Lalu dua orang di sana sepertinya kalian seperti pasangan ya sepertinya. betul sekali Tuan. Coba sebutkan nama kalian. Perkenalkan Tuan, nama saya Ken Mahesa, bisa dipanggil Ken saja Tuan. Baik, baik. Lalu satunya lagi. Perkenalkan, namaku Laura Mahesa, Tuan. Oke, oke. Oke sih. Yang ini yang di kanan saya siapa? Saya lupa lagi. Soalnya kamu dari tadi menutup wajahmu terus. Ternyata saudaranya Baskoro. Apa, Valeria? Aku Rizky. Oke, oke Rizky. Saya tahu kau. Oke, Baskoro, silakan lanjut. Dan yang berbaju biru tadi adalah bernama Tuan Erwin. Dia dulu seorang kelompok kartel. Dan dia Oh, jadi dia dari kelompok lain. bukan dari kelompok tersebut. Dia ada bubar dan saya ajak ke sini untuk bergabung dan berkontribusi dalam Sandiago Syndicate ini.
Dia Oke, selaku Erwin. tangan kanan saya. Betul sekali Tuan Ferdian. Dan Setelah ini rapat, bagaimana? bagaimana? Setelah rapat ini saya ingin berbicara dengan Erwin langsung ya. Oke, baik Tuan. Dan ini Tuan Ferdian, ini saya sudah membawakan Desert Eagle-nya dan blueprint-nya. Mungkin saya akan Cukup berikan saja blueprint-nya, Pak. Saya sudah muak melihat bentuk Desert Eagle seperti itu. Ngomong-ngomong, kenapa badanmu begitu kurus sekarang, Valeria? Sengaja saya menurunkan berat badan supaya ya tahulah nanti gimana. itu Tuan Ferdian. Model yang sangat lama, begitu berat untuk dipegang, dan kalian mesti tetap membuat senjata seperti itu. Ya, karena kita masih minimnya persoalan persenjataan Tuan Ferdian, dan saya memanggil Tuan Ferdian ini untuk membantu kita untuk merakit persenjataan-persenjataan baru yang akan diedarkan Tuan Ferdian. Blueprint seperti ini sudah tidak cocok untuk kalian. Oke, Tuan Ferdian. Kenapa, Valeria? Ada blueprint yang baru yang kamu ketahui? Silakan baca itu. Itu adalah blueprint rancangan saya sendiri, dan di mana senjata ini sangat ringan untuk kalian bawa-bawa, dan pastinya sangat aman ketika kalian bepergian jauh keluar kota. Blueprint itu dikembangkan oleh teman saya di sana, dari Meksiko, bernama Eustacio. Dan senjata ini benar-benar sangat ringan dengan peluru berupa 9 mm, di mana peluru ini sangat mudah untuk kalian cari di kota ini. Jadi silakan kalian baca. Ngomong-ngomong, orang yang bertanggung jawab atas perakitan senjata di sini siapa sekarang? Dan tadi ada satu rapat itu membahas tentang leader division. Yaitu leader division itu ada dua, yaitu leader division perakitan dan juga leader division persenjataan. Jadi untuk membahas leader division perakitan yaitu diketuai oleh Patrick Gilardo atau bisa disebut Jose. Dia sedang tidak ada di sini ya sepertinya. Ya, betul sekali Tuan Ferdian. Dia sudah tidur karena mungkin badan dia capek. Oke, oke. Jika bisa, besok tolong hubungi dia jam 9 atau mungkin jam setengah 10 untuk datang ke kantor. Dan saya ingin berbicara dengan dia. Boleh sekali Tuan Ferdian. Dan untuk division persenjataan atau pengedaran persenjataan itu saya tugaskan untuk Tuan Erwin sendiri. Oke, oke. Dan untuk pengedaran senjata, saya rekomendasikan untuk tidak mengedarkan senjata ini terlebih dahulu. Jika kalian merancang senjata hasil buatan rakitan saya, kecuali saya sendiri yang menawarkannya kepada orang-orang lain, kepada kelompok lain. Kenapa saya sendiri yang menawarkannya? Karena saya ingin mengambil cuan sebanyak-banyaknya dengan model buatan saya sendiri. Dan pastinya uang hasil penjualan itu boleh kalian pakai. Dan saya Jadi, tidak akan mengambil sedikit pun dari uang itu. oke, baiklah Tuan Ferdian kalau seperti itu. Dan mungkin kita juga tidak fokus di draft. Mungkin saya tidak akan menanyakan persoalan draft. Kita hanya berfokus di soal persenjataan Tuan Ferdian. Oke, oke, bagus. Untuk peredaran narkoba sepertinya jangan dulu lah.
mengingat juga posisi posisi di sini juga lagi agak genting, di mana polisi juga sedang rame-ramenya. Sepertinya kalian harus menghentikan dulu soal peredaran narkoba itu. Betul, dan mungkin untuk selanjutnya kita juga nggak akan mengedarkan persoalan drug karena kemarin dari kelompok The Crown itu sudah mengambil bisnis drug tersebut, dan kita ada suatu perjanjian yang ada di San Fierro ini kepada The Crown itu mengatakan tidak apa namanya, tidak boleh mengedarkan drug selain dia. Dan kita juga Tes suara gua aman nggak? Aman-aman. dan juga bisa membalikan perkataan itu dengan cara gini, dan mereka saya ancam untuk tidak menjual perjataan yang dari kita gitu. Mengancam mereka. Bukan The mengancam, Crown ini orang-orang Meksiko, betul tidak? bukan mengancam, tapi mereka hal yang sama. Kita tidak boleh menjual drug dan dia tidak boleh menjual persenjataan dari kita gitu. Bukan mengancam, sorry. Oh, jadi sekedar membuat perjanjian dagang doang begitu. Ya, betul. Oke, oke, baiklah. Dan jika bisa, senjata yang nanti kita produksi ini kita supply ke mereka aja. Sebagai gantinya, mereka bisa menyuplai drug kepada kita juga. Boleh, boleh banget Tuan Ferry. Dan juga kemarin ada pertemuan itu kita menanyakan persoalan harga drugs dari mereka. Dan juga dia belum melakukan riset untuk persoalan harga di sini tuh berapa, dan belum mengetahui tempat-tempat untuk membuat sebuah drug tersebut, Tuan Aleria. Oke, oke. Baiklah, obrolan ini sepertinya cukup di sini aja lah. Karena juga gue baru datang lagi ke sini dan sepertinya gue butuh minuman. Kan tidak ada minuman kah di sini? Tuan aja Jay, Ada ambil tuh. mungkin Tuan aja Jay, ambilkan minuman yang ada di dapur. Dan untuk Tuan Aleria bisa ikut ke ruang bos terlebih dahulu. Ah, tentu tentu. Sudah lama saya tidak mengunjungi kantor itu, ruangan itu.